Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Agung, keagunganmu tercermin dalam setiap ciptaanmu. Hari ini kami mensyukuri kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, dan harapan baru yang telah Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan setiap firman-Mu dapat kami hayati dan dapat menjadi pandu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya bacakan dari Mazmur 30 ayat yang kedua, yang demikian bunyinya. Aku akan memuji Engkau ya Allah, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Yang berbahagia ialah setiap orang yang sukaannya membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan memeliharanya. Haleluya, amin. Renungan pagi ini kita beri judul Tuhan menarikku. Pada suatu hari, seorang pelukis begitu kaget, sakit hati, dan marah karena lukisannya tiba-tiba dirusak orang dengan seenaknya. Pasalnya, pada suatu hari seorang pelukis itu sedang menilai lukisannya sambil berjalan mundur. Ia tidak sadar bahwa ia akan terjatuh dari lantai atas rumahnya, ruang lukisannya yang terbuka itu. Melihat itu, seorang langsung mencoreng lukisannya itu. Dengan spontan membuat sang pelukis berjalan maju dan memarahi orang itu. Namun akhirnya bersyukur kepada Tuhanlah yang memakai orang itu untuk menarik dan menyelamatkannya. Ini sama juga dengan tindakan seorang pelatih suatu tim sepak bola. Ia secara intensif mengamati, memperhatikan perkembangan kondisi setiap pemainnya yang berlaga di lapangan. Sewaktu-waktu dapat menarik pemain yang menurut penilaiannya sudah payah atau lemah, atau bahkan mungkin bisa saja ia akan dilukai atau dicelakai oleh pemain lawannya. Ia tahu betul potensi, kekuatan, dan kelemahan setiap anak buahnya, walaupun sang pemain mungkin merasa baik-baik saja. Dalam pemazmur ini, Raja Daud ingin mengungkapkan hal yang sama, bahwa Tuhan Allah sangat mengenal setiap hambanya, dan Tuhan berdaulat untuk menariknya yang lemah dan yang tak berdaya. Raja Daud memuji Tuhan yang telah menariknya ke atas, atau juga yang mengangkatnya dari ancaman maut. Memang Raja Daud banyak sekali mengalami masa-masa krisis dalam kehidupannya, entah itu ancaman, tekanan, serangan musuh, penyakit, dan banyak hal yang lain.
Namun Raja Daud selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Raja Daud mengungkapkan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Demikian juga Rasul Paulus menyaksikan prinsip hidupnya yang sama bahwa tatkala mengalami pencobaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kapasitas kita, dan Tuhan senantiasa memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Ini menggambarkan permintaan atau permohonan orang percaya agar semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sebab dalam suatu keadaan baik atau buruk, Tuhan Allah mengasihi kita dan siap menarik dan mengangkat kita apabila kita berada dalam saat-saat lemah dan tak berdaya. Pesan Tuhan saat ini, pemberontakan atas keadaan buruk berawal dari kualitas iman yang tidak kuat atau sembrono. Iman yang kuat dan benar akan membuat seseorang mampu melewati semua keadaan tanpa menyalahkan atau memberontak kepada Tuhan. Tuhan Allah tetap ada bersama kita untuk memberi pertolongan, memberi kemampuan kepada kita untuk melewati segala permasalahan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang perkasa, yang maha agung, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadikan pandu dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, sehingga kami Engkau mampukan menjalani hidup di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap jagai kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.